Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda-bunda semua, kita masuk, ke langkah yang ketiga ya. Alhamdulillah kita sudah, eee, satu langkah demi langkah untuk menuju, kesuksesan PPG kita nanti. Sehingga pada akhirnya bunda-bunda semua bisa lulus, bisa mendapatkan, sah gitu ya menjadi seorang profesi guru, tersertifikasi guru, yang nanti pada ujungnya Ibu bisa mendapatkan sertifikasi, guru gitu ya, amin. Baik, kita langkah yang ketiga itu adalah langkah penentuan penyebab masalah. Nah, seperti apa sih? Nah, kita akan, coba untuk saya ulang dan mudah-mudahan ini bisa membantu lebih, mudah dan bisa lebih memahamkan kepada, para peserta PPG atau bunda-bunda PG PAUD semuanya. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah tugas yang ketiga atau langkah yang ketiga atau lembar kerja 1.3, yaitu penentuan penyebab masalah. Nah, mungkin, bunda-bunda semuanya sudah mulai nih, sudah mulai ada yang mengerjakan, sudah mungkin bingung gitu ya, apa namanya, ya galau gitu. Nah, hari ini mungkin, kita akan, coba saya untuk rekam dan bisa di-share ya, bisa putar ulang gitu apabila memang masih ada yang bingung. Oke, ini adalah tampilan tugasnya. Ada nomor seperti biasa, ada hasil eksplorasi penyebab masalah, ada akar penyebab masalah, dan analisis akar penyebab masalah. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana sih saya bisa ngerjain ini? Oke, yuk kita lihat di slide berikutnya. Oke, untuk bisa mengerjakan LK1.3 ya, ini formatnya yang di sebelah kanan sebelah sini, Bu. Itu Ibu harus, bunda-bunda semua harus sudah menyelesaikan LK1.2-nya dulu. Ya, jadi wajib ininya harus selesai dulu, tuntas dulu. Nggak bisa Ibu lanjut ke 1.3 kalau 1.2-nya nggak selesai. Oleh karena itu, 1.2-nya itu memang ya tadi, apabila mungkin yang belum selesai atau mungkin ada beberapa yang, miskonsepsi atau mungkin agak, tidak atau mungkin kurang tepat, boleh silakan direvisi, gitu ya. Kalau sudah oke, sudah betul, silakan bisa dilanjut ke LK1.3. Nah, pada LK1.3 ini, di sini kan ada hasil eksplorasi penyebab masalah ya, yang isinya itu, dari mana gitu ya, sumbernya. Ini diambil dari LK1.2 yang di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Oke, kalau di LK1.2 itu kan, Ibu menjelaskannya itu kan ada hasil kajian literatur, ada 2 nih, ada kajian literatur menurut Hafid, menurut Prayanti, terkait dengan identifikasi masalahnya itu siswa mengalami kesulitan memahami materi. Ada hasil wawancaranya juga. Nah, dari hasil kajian teori atau kajian literatur dan wawancara, ini bunda-bunda pindahkan ke LK1.3. Cara memindahkannya tidak sekedar copy paste saja ya Bu ya, tapi harus diinventarisir ulang. Harus dicocokkan lagi. Contoh, bakat siswa, masukin. Minat siswa, masukkan. Kesehatan siswa, motivasi, cara belajar siswa, cara mengajar guru tuh. Ada ya, dimasukin semua. Kalau ada penyebab masalah yang sama, baik mungkin antara literatur menurut ahli 1 dan ahli 2 sama, itu bisa kita gabungkan saja, kita satukan gitu ya. Jadi nanti yang dituliskan ini hanya satu. Contoh misalkan, ini kan ada minat siswa ya Bun ya. Di sini ada minat siswa, di sini ada minat siswa. Artinya yang menyebabkan siswa kesulitan memahami materi itu karena rendahnya minat siswa loh menurut Hafid. Menurut Prayanti pun sama, minat siswanya rendah. Sehingga pada saat kita memindahkan ke sini ya cukup satu aja ditulisnya, nggak usah dua gitu ya. Oleh karena itu sehingga ini akan jumlahnya itu akan 14. Walaupun di sininya mungkin 17 gitu ya. Nah, ini berarti ada yang sama. Jadi Ibu lihat lagi. Ya, walaupun redaksinya mungkin ini minat siswa, ini mungkin apa namanya keinginan siswa atau motivasi
minat dan interest siswa rendah, ya itu kan sama ya, minat siswa juga. Silakan nanti Ibu bisa disatukan sehingga hasil eksplorasi penyebab masalah yang tadi dituliskan seperti ini akan hanya munculnya berupa poin-poin seperti ini aja. Perlu ditulis nggak ininya hasil kajian literatur sama wawancaranya? Nggak usah, kan udah gitu ya. Jadi cukup adalah yang penentuan eksplorasi penyebab masalahnya. Masukin di kolom yang ini nih Bun, yang pertama. Oke, sampai sini clear ya, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, yuk kita lanjut ke akar. Oke, sebelum masuk ke akar penyebab masalah ya, saya ingin bunda-bunda ingatkan lagi bahwa tadi ya, ini ya diambil dari LK1 ya, tadi sudah. Saya ingin mengingatkan bahwa kegiatan utama PPG ini berupa analisis materi pembelajaran, desain pembelajaran, dan praktik pembelajaran inovatif yang didesain dan dilaksanakan dengan pendekatan root cause analysis dalam satu putaran utuh yang terdiri dari atas 9 langkah. Oke ya, ini ada di petunjuk teknisnya PPG dalam jabatan tahun 2022. Ibu perhatikan di sini ada garis bawahnya tuh ya, ada di bold, ditebalkan pendekatan root cause analysis. Berarti apa nih kalau bahasa Inggrisnya root cause analysis itu apa? Akar penyebab masalah. Tuh ya, jadi PPG ini pengen bisa mengajak bunda-bunda semuanya itu pengen bisa mencari sebenarnya akar dari akar masalahnya itu apa sih? Wah, gitu. Jadi core of the core-nya apa sih ya? Dasarnya apa sih gitu ya? Yang bisa penyebab masalah ini kalau ini beres, kalau ini sembuh, masalah-masalah yang lainnya itu nggak akan muncul gitu loh. Bisa teratasi gitu loh. Itu harus ada kajian atau logika yang bagus dari apa namanya bunda-bunda semuanya. Nah, cara menentukan akar penyebab masalahnya seperti apa Pak? Nah, gitu ya pertanyaannya. Nah, yuk kita lihat di slide berikutnya. Nah, misalkan bunda-bunda ini ada satu identifikasi masalah. Ya, ini masalah. Tentu adanya masalah ini pastikan disebabkan oleh banyak faktor. Iya nggak Bun? Yang kayak tadi itu kan dia masalahnya adalah apa namanya motivasi belajar anaknya itu rendah. Nah, kenapa motivasi belajar anaknya rendah? Pasti kan faktornya banyak ya. Bisa minat siswa, bisa mungkin bakat siswa, faktor dari guru, banyak banget. Ya nggak? Nah, itu adalah identifikasi masalah. Ini tuh LK1 Bun ya. Yang identifikasi masalah yang ini tuh yang di LK1 Bun. Ya, jadi tetap kita fokusnya adalah ke identifikasi masalah yang awal itu loh Bun. Awas jangan sampai lupa ya. Oke, pasti banyak, tapi ada mungkin beberapa penyebab masalah ini nggak sesuai dengan apa yang terjadi di kita sehingga itu bisa kita hapus. Ya, kita bisa coret dari daftar penyebab-penyebab masalah. Nih, saya kasih contoh aja biar lebih detail, biar lebih paham deh. Misalkan gini, kesulitan memahami materi. Ini identifikasi masalah ya Bun ya. Misalkan di jenis permasalahan yang kedua gitu ya. Masih ingat yang kemarin ya. Kesulitan memahami materi nih si anak itu. Apa penyebabnya? Ya, sebab dari anak menjadi kesulitan memahami materi itu karena apa sih penyebabnya? Oh, karena bakat siswa, minat siswa, kesehatan siswa, motivasi, cara mengajar guru, sarana, perhatian, kondisi, terus sampai kompetensi guru. Ini penyebab-penyebab ini dapat dari mana? Ya tadi ya, dari hasil kajian literatur dan wawancara. Yang ada di kolom sebelahnya tuh Bun, yang tadi di LK 1.1.3 tuh Bun. Ya, jadi ini dari situ gitu loh. Ini kan karena kan banyak. Ini kan banyak ya dari hasil eksplorasi penyebab masalah itu. Nah, karena ini banyak, nah untuk menentukan akar penyebab masalah kan ini kan bukan akar ya Bu ya. Ini kan apa ya? Sorry, bukan akar. Apa ya? Ini tuh masih masih belum bisa kita tentukan sebenarnya masalahnya yang paling menjadi apa namanya permasalahan sorry penyebab terbesarnya tuh apa sih gitu kan ya. Nah, kita bisa bermain logika di sini Bun. Kita bisa main logika. Nah, contohnya seperti ini. Pak, kesulitan memahami materi ini karena bakat siswa? Yes, betul. Karena minat siswa? Iya, betul. Kesehatan siswa? Nah, tunggu.
Pertanyaannya adalah, apakah kesehatan siswa ini memang terjadi di ibu tidak? Kalau tidak, coret. Karena ngerasa bahwa kesehatan siswa di lingkungan saya itu bagus-bagus kok siswanya, nggak ada yang sakit kok misalkan. Coret juga Bun kalau sarana belajar di sekolahnya kok bagus kok, sarana belajarnya itu lengkap kok gitu ya. Coret. Karena itu bukan penyebab dari masalah ibu gitu loh. Ini hanya berdasarkan teori aja, wawancara aja, tidak terkonfirmasi berdasarkan pengamatan dan observasi bunda-bunda yang ada di sekolah atau yang ada di kelas. Kondisi jasmani juga coret. Sekiranya itu bisa dicoret, coret. Gitu ya. Jadi jangan ragu. Oke. Tapi kalau yang lain masih bisa nih Pak, yang nggak dicoret ini. Oke, setelah ini sudah hilang gitu ya, yang lainnya masih ada, kita lihat lagi. Cara satu-satu, minat siswa mempengaruhi ini. Oke, minat siswa mempengaruhi suasana belajar di rumah nggak? Enggak. Minat siswa mempengaruhi perhatian siswa nggak? Iya, bisa jadi mempengaruhi gitu ya, atau menjadi penyebab dari perhatian siswa rendah itu karena minat siswanya. Jadi sehingga garis panahnya dia ke bawah, Bu, lihat ke bawah. Oke, minat siswa mempengaruhi ke apa namanya, ke kompetensi guru nggak? Enggak, ya makanya nggak ada garisnya. Kan gitu ya. Motivasi siswa sama, cuman satu garis. Kemudian mana lagi misalkan. Nah, yang paling banyak yang menyebabkan masalah-masalah tidak hanya masalah kesulitan memahami materi itu masalah yang mana? Penyebab yang mana? Yang ini Bun ternyata, cara mengajar guru. Karena ini dia tembakannya banyak gitu loh. Ya, jadi arah panahnya itu banyak. Ini yang disebut akar penyebab masalah. Nah, ya jadi root cause analysis itu bisa dengan logika seperti itu. Jadi cara mengajar guru ini dia bisa menyebabkan motivasi siswa, dia bisa menyebabkan minat siswa, dia juga bisa menyebabkan tingkat kesulitan tingkat kesulitan materi loh. Dari cara mengajar guru itu. Artinya apa? Artinya kalau cara mengajar gurunya ini diatasin, ini tidak hanya mengatasi masalah kesulitan memahami materi, tapi juga bisa mengatasi motivasi siswa, bisa mengatasi minat siswa. Nah, kalau seperti itu berarti ibu sudah bisa menentukan inilah akar penyebab masalahnya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menentukan akar penyebab masalah itu ya harusnya pakai pemodelan statistika gitu ya. Tapi kan kita nggak sampai ke sana deh gitu ya. Kita nggak sampai kepada bentuk pemodelan matematika atau statistika. Cukup dengan analisis logika seperti ini, insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, benar-benar. Nah, setelah ini beres, baru ibu menuliskan, taruh di kolom yang nomor 2 ini. Tadi kan ini kan banyak ya. Nah, dipindahkan ke sini sehingga bisa dituliskan. Cara mengajar guru yang tidak inovatif dan kontekstual, misalkan mau ditambahkan boleh. Ya, mau ditambahkan boleh. Sehingga cara pengerjaan di kolom 2 cukup seperti itu. Dari beberapa eksplorasi penyebab masalah, akhirnya masuk hanya ke satu penyebab. Karena kan yang namanya akar itu kan harus satu ya. Akarnya akar, core of the core gitu ya. Intinya inti. Akar penyebab masalahnya cukup satu. Gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana kita cara menganalisis akar penyebab masalah yang di kolom yang ketiga. Nah, cara menganalisisnya boleh bunda-bunda bisa mengerjakannya dengan analisis redaksi seperti ini. Ya, tadi kan ingat sudah ya, cara mengajar guru yang tidak inovatif dan kontekstual nih, Ibu sudah menentukan ini. Boleh nanti menuliskan seperti ini. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, ditentukan bahwa akar penyebab masalah atau root cause atau key factor adalah cara mengajar guru. Tuh ya, saya tebalkan nih. Cara mengajar guru akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab masalah yang lainnya. Ini nih ya. Jadi akan berkontribusi ini mempengaruhi faktor yang lain ya. Ini nih, faktor penyebab masalah yang lain. Cara mengajar guru yang inovatif dan kontekstual dan yang tepat akan mampu meningkatkan minat siswa, akan mampu meningkatkan motivasi siswa, perhatian siswa, memudahkan penguasaan materi misalkan ya, akan lebih mudah, nggak sulit lagi karena cara mengajar gurunya bagus dan lain-lain. Ya, titik misalkan. Kemudian cara mengajar guru bisa diwujudkan dengan perencanaan pembelajaran yang tepat, pelaksanaan pembelajaran, desain pembelajaran.
ya, serta menerapkannya dalam pembelajaran. Nah, Bunda, ingat ini adalah PPG. Jadi kalau PPG itu akan menerapkan beberapa siklus dalam PTK nanti. Oleh karena itu, dalam menentukan akar penyebab masalah, pastikan akar penyebab masalahnya ini adalah yang bisa diwujudkan atau diterapkan dalam konteks pembelajaran Bunda-Bunda di kelas. Ya, kalau tidak bisa diwujudkan dalam pembelajaran di kelas, stop. Tidak perlu ibu angkat penyebab masalah itu, ya, nggak boleh. Karena itu nanti nggak akan bisa lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Contoh misalkan gini, setelah eksplorasi penyebab masalahnya ditulis, ibu ternyata yakin benar bahwa akar penyebab masalahnya itu karena ini misalkan, karena kompetensi gurunya gitu loh. Karena kompetensi gurunya itu rendah misalkan. Ibu tarik ke sini, taruh ke sini. Kompetensi guru rendah. Nah, kalau kompetensi guru rendah, sekarang pertanyaannya, apakah kompetensi guru rendah itu bisa diselesaikan dengan desain pembelajaran? Saya rasa gimana untuk mengatasi kompetensi guru rendah itu? Apakah benar dengan cara atau diwujudkan dengan ibunya itu mengajar di kelas, kemudian bikin RPPH dan sebagainya? Enggak dong, gitu ya. Kompetensi guru rendah itu ya harus diikutkan di kelas, seminar, workshop, ya kan, penguatan itu. Jadi kalau yang penyebab masalahnya ini tidak bisa diwujudkan dalam pembelajaran, tidak perlu diambil, Bun. Itu bukan akar penyebab masalah yang utama dalam kegiatan PPG ini. Jadi perhatikan juga kalau mengambil akar penyebab masalah itu yang kira-kira betul-betul bisa untuk dilanjutkan ke ke siklus yang lain, ke langkah yang berikutnya, ya, khususnya pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, gitu ya. Dan juga evaluasi mungkin satu lagi ya yang bisa terevaluasi pembelajarannya. Oke, saya rasa itu Bunda-Bunda, mudah-mudahan ini menjadi lebih memahamkan Bunda-Bunda bagaimana melakukan langkah satu, langkah 2, dan langkah 3. Ya, terima kasih. Mungkin itu secara singkat mungkin mudah-mudahan bisa memahamkan Bunda-Bunda semua dalam mengerjakan LK demi LK, langkah demi langkah dalam PPG ini. Terima kasih, sampai ketemu di langkah yang keempat ya dalam desain pembelajaran. Insya Allah minggu depan. Semangat, salam sehat selalu dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.